Pembacaan berita acara serah terima jabatan Bupati Malaka masa jabatan tahun 2016 sampai tahun 2021 kepada PLH Bupati Malaka oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka kepada Bapak Ropus Gonzales Hunay Seran SSDP MFDF. Kami silakan. Bacaan berita acara serah terima siap. Lanjutkan. Berita acara serah terima jabatan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Bupati Malaka. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Dr. Stefanus Briaseran MPH. Jabatan Bupati Malaka periode tahun 2016-2021. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Donatus Bere SH. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya 4D, NIP 1961 1231 1991 03 1079. Jabatan PLH Bupati Malaka. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan jabatan beserta segala tanggung jawab dan kewenangannya kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima penyerahan dari pihak pertama disertai memori serah terima jabatan Bupati Malaka masa jabatan tahun 2016-2021. Berita acara serah terima jabatan ini dibuat dalam rangkap 4, bermeterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan bagi: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur. 3. Pihak pertama. 4. Pihak kedua. Demikian berita acara serah terima ini ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan catatan bahwa segala sesuatu yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal serah terima ini, pihak pertama akan tetap membantu pihak kedua untuk menyelesaikannya. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Betun tanggal tersebut di atas, yang menyerahkan pihak pertama Dr. Stefanus Briaseran MPH, yang menerima pihak kedua Donatus Bere SH, Pembina Utama Muda Madya 4D, NIP 1961 1231 1991 03 1079. Saksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Adrianus Briaseran SH.
Pembacaan berita acara serah terima jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan kembali dulu. Siap, dan Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan berita acara. Oleh karena itu, kami mengundang PLH Bupati Malaka dan Bupati Malaka masa jabatan tahun 2016-2021 untuk mengambil tempat di depan meja penandatanganan. Kami juga mengundang Ketua DPRD Kabupaten Malaka untuk menyaksikan penandatanganan ini. Selanjutnya, penyerahan berita acara dan memori serah terima jabatan Bupati Malaka masa jabatan tahun 2016-2021 dari Bupati Malaka, Bapak Dr. Stefanus Pria Seran MPH, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka selaku PLH Bupati Malaka, Bapak Donatus Bere SH, dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka. Dengan ini saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab selaku Bupati Malaka periode 2016-2021 yang harusnya bersama dengan Bapak Dr. Agus Danialasa, tapi beliau sudah mendahului kita pada tanggal 15 September 2017. Oleh karena itu, dengan memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab ini kepada PLH Bupati Malaka untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya saya mengucapkan selamat bekerja, selamat berjuang untuk rakyat dan tanah rakyat Malaka. Penyerahan berita acara selesai. Kami persilahkan Bapak Bupati Malaka dan Bapak PLH Bupati Malaka. Selanjutnya kita ikuti bersama kesan dan pesan dari Bupati Malaka masa jabatan tahun 2016-2021. Kepada Bapak Dr. Stefanus Pria Seran MPH, disilakan dengan. Tidak terasa 5 tahun cepat sekali 5 tahun. Hari yang begini 5 tahun yang lalu itu di Kupang kami 9 orang dilantik oleh Bapak Gubernur Nusa Timur, ketika itu Bapak Dr. Agus Transmigraya. Tidak terasa 5 tahun. Dan hari ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, wajib menyerahkan tugas tentang itu. Karena masa bupati atau masa kepala daerah atau masa kepemimpinan itu 5 tahun. 17 Februari 2016, 17 Februari 2021, game over. Oleh karena itu, dalam suasana pandemi COVID, maka pemerintah telah mendesain acara-acara
seremonial yang tanpa melupakan maknanya, tapi disederhanakan dengan menerapkan protokol COVID. Terima kasih untuk Pak Sekda dan bagian baik dan protokol Sekda Umum yang telah merancang sehingga sore hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini dan menerapkan protokol COVID. Saya diperintahkan untuk memberikan kesan-kesan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk berapa menit, Ibu? Berapa sih berapa menit? Untuk memberikan kesan dan pesan jam 3. Saya kaitkan dengan penugasan saya di Bapak di daerah ini, karena kami merupakan hasil pilkada serentak tahun 2015 dan dilatih seperti tadi saya katakan. Kesan saya bahwa tidak gampang menjadi bupati dan wakil bupati perdana pada daerah pemekaran. Kesan saya karena semua terbatas. Tetapi kami dikuatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 April 2016 ketika semua kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2015 melakukan rapat koordinasi pertama dari beliau di Istana Negara. Beliau hanya bersatu. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa bupati, kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, hanya 2 orang. Hanya 2 orang di daerah tersebut dan harus melakukan upaya-upaya untuk percepatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pesan beliau adalah kerja fokus. Cukup 2 program, 3 itu sudah banyak sekali. Langsung saya sembahyang. Teman saya di samping, mati kenapa sembahyang? Saya bilang, kalau saya di sana saya desain begini. Fokus. Jadi beliau bersatu. Oleh karena itu, kesan saya bahwa tidak gampang. Tidak gampang di daerah yang baru. Semua baru. Kesan yang kedua adalah saya selama sampai saat sekarang lebih banyak bertindak dan berbuat sebagai seorang guru daripada sebagai seorang pejabat negara yang ditugaskan di sini. Saya sebagai guru. Semua harus diajarkan, semua harus dibenarkan, semua harus dibutuhkan, semua harus dijelaskan. Dan saya maklum, karena saudara-saudara saya yang ditugaskan kembali ke Malaka adalah orang-orang hebat yang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di dalam urusan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di mana mereka dibutuhkan. Oleh karena itu, saya mendesain untuk memberikan penguatan dan pembekalan kepada mereka, pengkayaan kepada mereka, supaya memahami tentang kerja aparatur di dalam tatanan administrasi negara Republik Indonesia. Tidak gampang, karena di dalam pepatahnya, you or me, saya yang patah untuk menyerah atau kau yang mengeluhkan tim sini. Berat, tapi saya hanya curhatnya kepada gubernur. Pada suatu ketika saya menghadap gubernur untuk melaporkan tentang apa yang sudah saya lakukan di sini. Pak Gubernur waktu itu Pak Frank Raya menyapa saya. Pak Bupati, bagaimana kabarnya? Saya belum merasakan diri sebagai seorang bupati karena saya selama ini
baru menjadi guru dan dosen. Mohon maaf bukan untuk merendahkan saudara-saudara, tapi saya harus mengungkapkan kerja saya. Itu hak begitu saya lihat. Kalau tidak 5 tahun kami tidak akan buat. Ternyata apa yang saya lakukan mendapatkan respons yang luar biasa dari teman-teman. Luar biasa, dan mereka orang baik. Orang teman-teman dari Paseknya, asisten staf ahli, kepala dinas, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, para kepala seksi, orang-orang yang kalau diberikan tanggung jawab, kalau diberikan kesempatan, dan kalau diberikan penguatannya, mereka mampu melaksanakan tugas jadi. Dan saya akan memberikan bukti-bukti bahwa mereka mampu dan bekerja. Oleh karena itu, banyak yang tidak match, banyak yang tidak paham tentang style dan performance kami. Ibaratnya pesawat, saya menggunakan jumbo jet dan teman-teman saya menggunakan ban-ban, sehingga tidak mampu mengejar dan akhirnya frustasi dan hanya terputar di angkasa dan sampai badannya habis dan jatuh ke tanah. Ada yang berat. Tapi itulah proses. Banyak yang tidak suka, banyak yang tidak senang, tapi style dan performance kami adalah seperti itu karena misi kami datang di neraka itu hanya ada 2. Sejak dari saya hanya ada 2 misi. Yang pertama, kami berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengabdi di daerah yang kami cintai. Oleh karena itu kami bercita-cita dan berniat membuat sesuatu yang fundamental sehingga anak cucu akan mengenang bahwa Bupati Perdana dan Wakil Bupati Perdana yang namanya SBSDA telah berbuat sesuatu dan rakyat mengenang. Saya kalau baca para pemimpin di dunia maupun di Indonesia, salah satunya Bang Anies, kalau kita omong tentang DKI pasti orang asosiasinya ke Bang Anies karena dia membuat sesuatu yang full. Mimpi saya seperti begitu. Kita harus membuat sesuatu full. Tapi kalau hanya bupati, tidak bisa, harus digerakkan oleh para pejabat lain. Oleh karena itu style dan performa saya kadang-kadang berlebihan. Ya mohon maaf. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan style dan performa yang kami lakukan, maka saya laporkan sebagai yang pertama, tidak ada bupati di Nusa Tenggara Timur yang buat kebun untuk rakyat. Tidak ada yang ada pemerintah yang periksa kebun rakyat itu ada, tapi membuat kebun untuk rakyat tidak. Dan SBSDA dibuat untuk rakyat sampai dengan ini didasari oleh karena bukan pengetahuan yang dimiliki oleh SBSDA, tapi pengalaman hidup yang dialami oleh SBSDA. Lapar itu tidak ada, dan lapar itu sangat menyedihkan dan sangat susah. Dan saya waktu itu berkomitmen tanah Melaka, tanah subur, rakyat saya tidak. Saya ketika mengungkapkan pengalaman lapar ini waktu kampanye baru-baru ini di Rebasa, air mata saya menetes karena ngomong tentang kepedihan hidup. Bapak dan Ibu kalau lihat saya, adik mereka, adik begini, dikira hebat, tapi tidak pernah saudara melihat betapa susahnya berjuang dari orang anak miskin. Yang ada pada Bapak dan Ibu hanya dilihat melihat kakak adiknya seperti ini, tapi Bapak dan Ibu tidak pernah mengeksplor kenapa mereka begini dan berbeda. Saya kemarin pulang dari sini sudah malam, dia lagi ngomongin di putih. Saya Pak Tegi berkenan. Pak Tegi, kaget semua Pak Tegi. Saya lihat dia waktu masih kuliah di Kupang, tinggal dari Kak Anies, tugas dia pagi-pagi itu harus tiba air dari sumur. Sumurnya dalam belasan meter. Nona-nona di sekitar sana ganggu sumurnya. Tegi. Nah ini jangan ini saya. Tegi. Baru kakak iparnya, istrinya Kak Anies bilang, kau jangan ganggu. Kau lihat mereka seperti ini.
tapi mereka orang-orang pekerja keras dan hidup. Besok mereka akan jadi. Dan kata-kata itu kan jadi sulit. Jadi begitu. Pada kali itu orang Melaka, orang rajin, orang pekerja keras. Dan kesan saya, orang pekerja keras, rajin, pekerja keras dan kita serta beriman. Tetapi ada kelemahannya, yaitu penakut mengambil risiko. Itu satu. Yang kedua, hasil yang kedua, saya membuat kebijakan memberikan perlindungan kesehatan kepada saya. Karena kalau sudah sakit itu susah, bukan hanya karena susah bukan karena anggota keluarga sakit, tapi susah karena biayanya dari mana. Saya orang miskin, saya orang susah, keluarga besar, jadi menanggung. Dan kita pemerintah mengambil alih tanggung ini. Maka rakyat Kabupaten Melaka selama 5 tahun kalau sakit tidak susah karena biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dan itu tidak ada di Indonesia, ada di beberapa kabupaten, di Nusa Tenggara Timur tidak. Yang melakukan itu adalah orang yang mencintai rakyatnya dan orang yang paham tentang program. Dan saya diukur oleh Kementerian Dalam Negeri, katanya saya membuat jamkes karena di undang-undang tidak boleh buat jamkes. Saya bilang tidak, saya tidak buat jamkes. Saya tidak ada buat jamkes. Di Melaka tidak ada jamkes karena syarat jamkes kan harus ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan bupati. Kami tidak ada pada tahapan. Yang kedua harus ada pengelola. Kami tidak ada struktur organisasi yang mengelola. Yang ketiga, kami tidak ada anggotanya karena kami tidak daftar anggotanya. Yang keempat, tidak ada iuran. Mereka tidak bayar iuran. Yang ada adalah kami menerapkan perlindungan kesehatan kepada rakyat menggunakan metode fee for service, yaitu rakyat datang berobat, maka biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah daerah sampai saat sekarang. Tidak ada di tempat lain. Dan daerah lain mereka mengatakan, Pak Bupati, kerjaan kita sendiri. Kalau kami seperti itu bagaimana? Saya bilang, Bapak Roti Putih, Bapak Roti tahu ini nanti siang nanti dong. Dan berdasarkan perhitungan kita sejak 2016 sampai 2019, nanti saya minta datanya Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Direktur, nanti kita hitung lagi sampai 2019 dengan kebijakan ini pemerintah daerah menghemat 47 miliar. 47. Karena apa? Karena kalau tidak, mereka rakyat kita yang tidak punya jaminan pemeliharaan kesehatan atau tidak punya BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat, itu kita harus bayar. Dulu itu kan kita 64.000. Jadi 64.000 kali 25.000 kali 12 bulan. Jadi setiap tahun kita harus tolong gitu kepada BPJS. Kemudian kita layani rakyat kita menggunakan fasilitas kita, sudah itu kita minta kepada DPR. Saya lapor ke Bapak Presiden pada bulan Juli 2018 ketika kami rapat di Istana Bogor. Saya kebetulan waktu itu jadi juru bicara karena saya ketua Departemen Kesehatan dari Apkasi. Saya katakan, Bapak Presiden ini manajemen error. Saya paham. Bagaimana manajemen error? Puskesmas dan semua komponennya adalah milik pemerintah daerah. Rumah sakit dan semua komponennya adalah milik pemerintah daerah. Rakyatnya adalah rakyat Kabupaten Melaka. Kemudian kita bayar iurannya dengan uang APBD. Kemudian kita yang melayani mereka, kalau mereka sakit kita layani di sini. Sudah itu kita bawa begini, uang kita bawa pistol di BPJS. Setelah mereka layani rakyat kita, fasilitas rakyat sini, kita pergi kembali di BPJS. Kau bayar kembali kami sulayani kami rakyat. Nah, kain rakyat kami sulayani menggunakan kain fasilitas. Orang kain punya tenaga menggunakan kain peralatan. Kau bayar kembali Papua itu tadi kami kasih. Kau bayar. Ini manajemen dan tinggalkan tidak. Saya paham. Harap Pak Pela kebijakan ini silakan. Saya tidak paksa. Kalau bayar, ya, tapi harus kuat mengetahui teorinya. Ini kalau diminta untuk berikan klarifikasi, saya klarifikasi. Dan saya sudah klarifikasi, yaitu saya jadi pembicara nasional di
seminar nasional yang dihadiri oleh sebuah komponen di Jakarta, kemudian tahun lalu di Kupang diselenggarakan oleh Pak Gubernur, dan saya sudah jelaskan sampai sekarang semua bisa berjalan. Yang ketiga, daerah Malaka itu sedari dulu sebelum 2016 musim seperti ini, musim banjir. Intasi itu hancur. Dari sini kamu suka dulu kan Pak Yos, hancur. Tapi sejak akhir 2016 tidak pernah kami banjir sampai ke sana. Kalau ada longsor, karena kalau banjir itu cara penanganannya ada dua, yaitu tangani sebabnya dan tangani efek. Tapi ini Pak Polisi paham, kalau banjir itu para pejabat itu lebih senang kita tangani efek, karena korupsinya di sini. Karena efeknya itu di antar sumber, antar beras, antar tenda, antar pokok. Terus mereka keluar dari rumahnya, bikin dapur umum sosial, bikin dapur umum, beli beras, masak. Begitu kalau ada inspeksi, semua masuk di kamar. Laporan di sumber ini 50.000 dos, yang lain. Tapi sejak zamannya SDSDA tidak ada. Kita tangani sebab. Begitu banjir, kenapa banjir? Kalau tanggungnya tidak ada, ya buat. Karena sungainya tanggung, ya buat. Itu lebih sudah makan Pak. Gitu. Yang berikut adalah infrastruktur. Saya bukan orang tinggi, bukan orang kebetulan. Saya sekolah pasca sarjana di negara maju di dunia, dan saya mendesain kuliah saya waktu itu seminggu hanya 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis, mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Hari Jumat saya kerja tugas, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya bersiap untuk saya melihat tentang kemajuan negara maju ini supaya saya kenal. Ada seorang profesor namanya Profesor Susan. Apa lalu saya boleh media. Setiap tiket dikasih tugas. Minggu pertama saya terima, minggu ketiga saya diprotes. Saya bilang, Susan, I came from Indonesia, one of the developing countries in the world. And as you know, your country is the best and developed in the world. I came here not only receive the knowledge, but also improve my image, because I saw many of city in your country. So please give me a chance in the weekend to go around to see how beautiful, how developed your country. Akhirnya saya bebas, tidak dapat tugas saya. Sebenarnya, Steph, kau bebas dari tugas. Karena saya jalan, saya pilih mau naik. Saya sudah kerja tugas yang lain ini, saya mau naik bis, mau naik kereta, mau naik pesawat. Saya jalan saja. Saya pilih mau mana semua kita jalan, saya ke kota mana jalan. Saya ternyata setelah itu saya baca bahwa negara Amerika maju ke saat itu salah satunya karena keajaiban buatan manusia, yaitu infrastruktur. Dengan infrastruktur yang bagus, maka semua mobilisasinya, semua transportasinya, semua transfer informasinya berjalan dari sana. Dan di sana mereka pun jalan raya itu dari Sabana. Di sana kalau pun jalan raya itu begitu banyak, maka mereka pakai nomor dan matang. Misalnya 45
east, 45 west, 45 south, and 45 north. Jadi pakai nomor dan korektifnya ada beberapa. Itulah yang saya ingin melakukan yang daerah kecil ini. Salah satunya infrastruktur jalan harus diselesaikan. Oleh karena itu Pak Sekda terus melanjutkan kegiatan jalan. Dan saya waktu kampanye 2020 ini saya mengunjungi 219 titik. Titik itu bisa subdesa, bisa dusun, ya, 219 titik. Dan di 121 desa saya menguasai dan saya sediakan jalan. Dan itu ada sejak dari mulai sampai sekarang. Makanya niat saya sebenarnya, kalau tidak ada persoalan, niat saya sebenarnya di periode kedua saya adalah saya hanya fokus untuk menyelesaikan fokus untuk menyelesaikan dengan metode yang sama, tapi banyak yang ya. Yang keempat, saya tahu bahwa bukan saya tahu, berdasarkan ilmu pengetahuan, semua program yang kita desain itu bisa berhasil manakala pelaksanaannya ada. Dan menurut beliau, program itu 70% keberhasilannya tergantung kepada SDM. Oleh karena itu saya buat program, ya, minta kepada Pak Sekda itu buat program, beri kesempatan untuk para pegawai sekolah. Tidak hanya PNS, dan juga sekolah. Bola itu apa? D4, S1, S2, S3, sekolah. Dan saya puji Tuhan banyak yang sudah sekolah dan banyak yang sudah. Terima kasih. Yang sudah tamat S2, banyak ya, lain masih sekolah. Ada yang sekolah tinggi tapi juga sekolah. Oh, ibu Filipet itu sudah lulus ya? Panas, belum kasih dingin, makanya panas sampai di saya. Oke. Dan tahun lalu dalam pengelolaan administrasi keuangan Melaka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tidak gampang bahwa itu tidak gampang, itu tidak gampang. Waktu kami terima hasil 2015, diterima di 2016, itu disclaimer. Disclaimer itu artinya tidak bisa dinilai karena akurat. Kemudian kami tata di 2016, kita wajar dengan pengecualian. Dengan 3 item akun yang masih kurang, terutama yang berkaitan dengan aset kalau kita pemekaran. Tahun 2017 masih WDP tapi akunnya sudah mulai berkurang, terutama berkaitan dengan dana desa dan pos. 2019, 2018 masih WDP tapi sudah tinggal 1 atau 2 saja akunnya. 2019 kita WDP. Terima kasih Pak Sekda, luar biasa kerja keras dan kita bisa. WTP tidak gampang dapat WTP. Ada kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur lahir sejak 1958 sampai sekarang belum pernah WTP. Melahirkan WTP. Jadi itu juga tentu didukung oleh DPRD cara memberikan akses dan perlindungan dengan peraturan-peraturan yang mendukung. Kemudian di bidang pembinaan generasi muda, saya sangat paham bahwa daerah ini kalau mau maju, negara mau maju, salah satunya melalui olahraga. Dan tahun 2019 kita penyelenggara turnamen sepak bola bergengsi di Nusa Tenggara Timur yang disebut dengan Piala Eltari Memorial. Kita juara. Tuan rumah terbaik sepanjang sejarah penyelenggara. Penyelenggara terbaik. Karena pada saat awal kita menerima menjadi tuan rumah banyak yang sinis dan anggap enteng. Ini mau tidur di mana? Nggak ada hotel. Main di mana? Di Kabupaten Baluakan. Ternyata mereka sudah datang baru bergabung. Melaka luar biasa. Terjadi loncatan yang luar biasa. Dan kita mendemonstrasikan itu
sebagai arena kualitas, mendemonstrasikan itu sebagai arena untuk mendemonstrasikan tentang kualitas peradaban kita. Dan pada saat itu mereka mengakui tidak hanya penyelenggara, tapi kita juara. Ketua PSSI terima kasih ya. Tapi ingat, ketua PSSI-nya PS Melaka juara itu juga oleh karena di belakangnya itu orang-orang tua, terutama ketua panitia. Luar biasa kita juara. Kita juara. Saya kira kabupaten ini tanpa mengabaikan merendahkan, tapi ilmu pengetahuan untuk memberikan pembekalan pada kita, kabupaten ini belum pernah juara. Saya tidak untuk merendahkan, tapi ini ilmu pengetahuan untuk memberikan penguatan bahwa saudara-saudara itu. Yang berikut, di dalam pengelolaan keuangan kita yang terbatas, baru-baru ini kami ikut RUPS Bank NTT. Bank NTT ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Kok nggak ada? Apa itu? Pendidikan sama Bupati itu RUPS Bank Nusa Tenggara Timur. Baru-baru ini kita masuk di dalam 9 besar pemegang saham dari Bank Nusa Tenggara. Kita masuk dalam urutan pemegang saham nomor 9 terbesar di Nusa Tenggara Timur setelah provinsi, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Tetu, Kabupaten TTS, Kabupaten Sumber Timur, dan beberapa yang ada di data. Kita ranking sini. Pada saat 2016, ketika saya pertama kali ikut RUPS di Labuan Bajo, saya angkat tangan bicara, teman-teman Bupati, Kota mereka, ayo Melaka, mau ngomong apa? Sahamnya mau ngomong. Saya bilang, saya omong itu perpaduan DB. Karena Bapak Gubernur dan para direktur tidak mengatur tentang regulasi kalau pemekaran sahamnya harusnya dibagi karena dia lebih belakang dibagi. Tapi tidak diatur. Jadi saya bagian dari partai. Jadi kalau saya ngomongnya 5 menit, jatuh di 10 menit, ya nanti belok 5 menit. Karena kami bagian. Ternyata di 2020 5 tahun kita masuk dalam 9 besar, bahkan sudah melewati itu dalam pengelolaan dengan saham kita sebanyak 62 miliar 500 juta ya Pak ya? 62 miliar. Kita ranking ke 9. Jadi tidak ada Bupati Malaka itu dalam pengelolaan keuangannya itu ingat sama daerah. Karena penyertaan modal kita kalau kasih di daerah, di bank ini, bank yang menyangkut rakyat untuk supaya membangun daerah ini, dan kita mendapatkan dividennya sebagai penghasilan asli daerah. Dari penghasilan asli daerah waktu tahun 2016 kami terima, kita 25 atau 27 miliar. Tetapi di tahun 2020 kita mencapai 54 miliar. 2 kali lipat. Itu kalau kenapa? Pengelolaan keuangannya yang sangat bagus sehingga PAD-nya naik 2 kali lipat. Yang berikut adalah budaya kerja. Saya senang sekali karena saya para pejabat paling kurang sudah kejadian seperti COVID-19. Banyak terjadi. Dan saya senang sekali ketika saya bersama dengan para pejabat mengikuti beberapa acara pemerintah pembangunan pemasyarakatan di luar Kabupaten Melaka. Dan saya punya mata-mata lapor. Contoh satu waktu kami ikut syukuran tabisan Pusko di Pusko Tanjung Serong. Tanjung Serong. Jadi areanya di sini mobil dorong diputar sana, abu naik lagi. Saya dengar pas sektor bilang, kamu dia panggil kepala perangkat yang itu. Dia bilang kamu lihat ini abu melayang begini. Kalau di belakang, saya sudah begini kita mati. Jadi saya sudah. Saya tidak Pak. Jadi ada perubahan budayanya sudah bawa kita. Kemudian kami mengikuti acara bendera tentang hari perbatasan, di mana Pak Bapak Menteri
Mendagri yang jadi inspektur upacara di satu daerah. Di tiang bendera itu ada air tergenang. Saya kira panggil para pejabat. Di belakang lihat air tergenang itu tiang bendera. Woi, di belakang saya senang. Saya orang ucap, saya senang di sini. Mati kita. Jadi saya senang. Jadi ada budaya kerja dan jaktiknya itu sudah dijamin. Dan mereka terima kasih, memang tidak gampang di daerah kami. Itu pesan saya, dan pesannya ada 3 poin. Pesannya hanya 3 poin. Yang pertama, Pak Sekda, kalau di kantor kita sama-sama. Pak adalah kepala rumah tangga di sini. Dan sekarang Pak harus menerima tugas ini. Kerja baik-baik bersama dengan semua jajaran. Kerja baik-baik, ya. Pelajari aturan supaya jangan salah. Kerja baik. Walaupun di usul lain kita berbeda, tidak apa itu bagian, kan? Tapi ini kerja baik-baik. Kerja baik-baik. Jaga kerja baik-baik dan jaga kekompakan. Harus kompak, saling mendengar, rapat itu harus ada 2 arah. Jangan rapat hanya ditutup dengan hukuman, itu tidak boleh. Pesan saya seperti itu. Budaya kerja yang selama 5 tahun saya tanamkan di pedoman. Yang kurang baik dipoles tapi tidak boleh hilang. Coffee morning tiap minggu harus dilakukan supaya ada komunikasi yang baik. Ya, ini saya pesannya kepada para pejabat seperti itu. Jaga kekompakan. Dan pesan yang kedua, lihat saya di mana-mana, tegur. Jangan lihat saya di mana-mana, sengaja tidak tahu bahaya. Saya kasih tahu. Betul, ini saya bukan ancam, tapi saya tahu karena watak saya seperti ini. Lihat saya di mana-mana tegur. Bapak dokter, bagaimana kabarnya? Saya kasih tahu, kau gaya sekali seperti ini. Tapi tegur, lalu tidak tegur. Kemudian ada masyarakat yang mengatakan, Bapak dokter, itu kan dari neraka. Kau sedang tegur sama Bapak dokter. Saya kan harus jaga marwah saya. Saya akan beritahu, waduh, dia marah dari saya. Karena dia waktu kerja itu paling bodoh, paling tidak laku dia waktu kerja, paling bodoh, paling tidak laku. Dan kerjanya hanya curi saja, hanya curi, hanya peras saja orang, peras saja para pegawai. Maka dia mati ketemu musuh saya. Jadi kalau kau ketemu musuh saya, kau ini hancur lagi, karena saya kasih bodoh. Saya pesan, tegur sama saya. Walaupun kau kritik tidak dari saya, walaupun kau tidak senang saya karena style saya seperti begini, kau tegur saya. Karena sesama kita bersaudara dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Pesan saya. Kemudian pesan kepada pimpinan DPRD. Pesan saya adalah terima kasih karena kami tidak pernah mengalami kesulitan di DPRD. Tapi saya hanya pesan sama. Tolong beritahu anggotanya supaya belajar ilmu administrasi negara dan perlakukan para pejabat itu adalah mitra, bukan anak buah. Jadi kalau rapat komisi jangan marah-marah, ya, jangan marah-marah karena itu mitra. Mitra itu arti sejati, tidak ada anak buah muda. Mitra itu sejati. Dan kalau rapat komisi itu rapat teknis, mereka lebih tahu daripada. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah bawa kepentingan di dalam rapat itu, nanti terjadi bentrok. Dan suruh mereka belajar. Karena Pak Doran hanya kumpul suara terus menjadi anggota DPR. Mereka tidak bisa. Jadi kepala itu kan harus mempunyai syarat-syarat. Jadi saya pesannya tolong dijaga marwahnya ini juga. Itu pesan saya. Kemudian kepada para pejabat dari aparat, pesan saya kepada aparat. Kami bupati, sekretaris daerah, ketua DPR, tidak ada hal kalau kami tidak punya alat negara. Alat negara kami itu adalah di polisi, tentara, jaksa, hakim. Kalau Bapak Dalam tidak ada, kami tidak ada. Siapa yang takut sama kami? Kami ditakut karena negara ini adalah negara di mana dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan masyarakat kami dikawal, dijaga dengan alat negara, termasuk jaga negara. Oleh karena itu, mohon dukungannya, ya, mohon partisipasinya supaya kompak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sini. Saya senang sekali
terhadap kompetisi. Kemudian kepada pers, tolong Pak Sekda, kerjasama dengan pers tidak boleh dihindarkan, karena ini bagus sekali supaya mewartakan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, supaya kita dengan cepat mengetahui tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat. Mereka memberikan masukan apa adanya. Pers itu memberikan masukan apa adanya. Tulis miring-miring ya saudara, tidak ada pengaruh. Lo tidak serentak. Di dunia tidak ada itu. Nanti kita lihat yang tulisnya masuk surga atau yang ditulisnya masuk surga. Jadi tolong saya pesan satu program ini untuk supaya kerjasamanya tetap dijaga, hubungannya tetap dijaga. Bapak-bapak dan ibu wartawan, tolong wartakan tentang Malaka supaya masyarakat tahu. Kemudian kepada masyarakat lewat tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Romo, Bapak Pastor, untuk supaya tetap memberikan dukungan kepada semua yang bekerja di daerah. Saya kira sudah terlalu lama, sudah hampir 45 menit, cukup. Ya. Dan juga saya mohon maaf manakala selama pergaulan kita ada hal yang tidak benar. Pasti itu saya yang tidak suka sama saya tidak apa-apa. Tapi supaya diketahui, jangan kau lihat kulitnya, lihat isinya. Karena hati saya itu setelah dioperasi, hati saya itu orang ibu tidak percaya betul dadaku dan lihat hatiku. Hatiku ini putih seperti salju, bersih seperti kapas, dan bening seperti air. Untuk kepentingan masyarakat kita di daerah. Tidak ada kepentingan. Dan saya misalnya marah sama Eri, orang yang biasa saya marah sama Eri. Apa untungnya bagi saya? Apakah saya pembara ini langsung berlian semua, langsung batu akik semua, atau langsung cincin dan bunuh semua? Tapi kan, dan saya punya pejabat-pejabat yang selama ini banyak yang kena marah, banyak itu karena ibaratnya saya tahu saudara ini bak besar yang di dalamnya ada emas dan intan, ada berlian. Jadi saya harus supaya dibantu dua sehingga saya dapat. Berdiri di sini, lupa tubuh kita terbulat begitu. Kalau kita tidak pukul ke sana, kita dapat emas dan berlian dari mana? Jadi saya harus boyang, saya harus pecahkan. Nah, pecahkan itu dari marah dan bentak, buang dokumennya. Kita tidak mau jadi.